Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang saham syariah. Berikut anggota kelompok kami dan penjelasannya. Perkenalkan, nama saya David Lintang Setiawan, NIM 12402193250. Perkenalkan, nama saya Priagung Anggita Aji, nomor induk mahasiswa 12402193252. Perkenalkan, saya Selisati Zulaikah, NIM 254. Perkenalkan, saya Dini Luciana, NIM 271. Perkenalkan, nama saya Ica Tisnawati, NIM 276. Di sini saya akan memaparkan mengenai tentang pengertian saham syariah. Saham merupakan suatu bukti atas kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau suatu bukti penyertaan modal. Sedangkan menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, saham syariah adalah surat berharga bukti penyertaan modal kepada suatu perusahaan dan dengan bukti penyertaan pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan tersebut. Akad yang digunakan ketika melakukan transaksi jual beli saham di pasar reguler BEI adalah buy-all musawamah atau akad jual beli secara berkelanjutan. Adapun faktor yang mempengaruhi harga saham syariah seperti kondisi ekonomi, kinerja industri, aksi korporasi, kondisi politik, bahkan isu atau gosip juga dapat mempengaruhi harga saham syariah. Yang selanjutnya yaitu fatwa DSN. Secara umum, fatwa didefinisikan sebagai pendapat atau penjelasan alim ulama terhadap permasalahan suatu hukum Islam. Fatwa terkait keuangan Islam di Indonesia dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang berdiri pada tahun 1999. DSN MUI sendiri merupakan lembaga yang mempunyai peran penting dalam industri keuangan Islam, khususnya pada pasar modal syariah di Indonesia. Tugas utama dari DSN MUI adalah memberikan arahan kepada semua pihak, termasuk pemerintah, dalam menjalankan ekonomi Islam di Indonesia, baik dalam bentuk fatwa, surat edaran, edukasi, literasi, dan lain-lain. DSN MUI juga bekerjasama dengan OJK, sehingga banyak fatwa DSN MUI yang mengenai pasar modal Islam yang dikonversi menjadi peraturan dari OJK. Meskipun sampai saat ini belum ada peraturan yang bisa mengakomodasi penerapan prinsip syariah pasar modal di Indonesia, pada prinsipnya struktur pasar modal syariah sama dengan pasar modal konvensional. Beberapa hal yang sama antara lain adalah konsep dari penerbitan obligasi, reksadana, dan lainnya selama mengikuti prinsip-prinsip syariah. Adapun bukti perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang telah diterbitkan 6 fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal. Keenam fatwa tersebut seperti 1. Fatwa tentang jual beli saham, 2. Fatwa tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, 3. Fatwa tentang obligasi syariah, 4. Fatwa tentang obligasi syariah mudharabah, 5. Fatwa tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, dan yang terakhir adalah tentang fatwa tentang obligasi syariah ijarah. Poin pembahasan selanjutnya yaitu adalah instrumen saham syariah. Yang pertama terdapat saham. Saham atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas atau emiten. Nah, saham pada pasar modal syariah harus memenuhi kaidah syariah tertentu, yaitu yang pertama bersifat musyarakah jika saham yang ditawarkan bersifat terbatas. Yang kedua bersifat mudharabah jika saham yang ditawarkan secara publik, dan yang ketiga atau C, tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak. Yang selanjutnya ada emiten. Emiten merupakan badan usaha atau perusahaan terbatas yang menerbitkan obligasi atau saham mendapatkan pinjaman kepada para investor di bursa efek. Emiten harus memenuhi beberapa kaidah syariah, diantaranya yaitu yang pertama, produk dan jasa yang dihasilkan harus dalam kategori halal. Yang kedua, hasil usaha tidak mengandung unsur riba dan tidak bersifat zalim. Dan yang ketiga, tidak menempatkan investor dalam kondisi gharar maupun maisir. Selanjutnya, pasar primer. Pasar primer merupakan transaksi antara emiten dan investor sebelum saham-saham diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar primer harus memenuhi beberapa kaidah syariah, diantaranya yaitu yang pertama, semua akad harus berbasis pada transaksi yang real atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat.
Yang kedua, tidak boleh menerbitkan efek utang untuk membayar kembali utang. Dan yang ketiga, dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan. Dan yang keempat yaitu pada pasar sekunder. Dalam pasar sekunder, perdagangan terjadi ketika perdagangan saham sudah melewati masa penawaran umum di pasar perdana dan saham-saham tersebut telah tercatat di bursa efek untuk diperdagangkan. Pasar sekunder harus memenuhi beberapa kaidah syariah, diantaranya yaitu pertama, semua efek harus berbasis pada transaksi yang real atas produk dan jasa yang halal. Yang kedua, tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks. Yang ketiga, tidak boleh membeli efek utang dengan dana dari utang atau menerbitkan surat utang. Yang keempat, tidak boleh melakukan transaksi murabahah dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan. Dan yang kelima, dilarang melakukan penawaran palsu dalam transaksi atau fake offer. Kemudian terdapat daftar efek syariah dan rekening dana nasabah. DES atau daftar efek syariah adalah kumpulan efek syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah. Daftar efek syariah yang ditetapkan oleh OJK wajib digunakan sebagai acuan bagi pihak yang menerbitkan indeks efek syariah di dalam negeri. Yang kedua, manajer investasi yang mengelola portofolio efek syariah di dalam negeri. Yang ketiga, perusahaan efek yang memiliki sistem online trading syariah. Dan yang keempat, pihak lain yang melakukan penyusunan atau pengelolaan investasi efek syariah dalam negeri untuk kepentingan pihak lain diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan rekening dana nasabah atau RDN adalah rekening khusus untuk investasi nasabah yang dibukakan atas nama investor itu sendiri dan terpisah dari rekening sekuritas. RDN merupakan sarana pembayaran dan penerimaan hasil penjualan reksadana. Dengan adanya RDN, nasabah cukup menyetorkan dana investasi ke satu rekening saja, yaitu RDN yang dimilikinya, sehingga nasabah yang ingin membeli reksadana tidak perlu menyetorkan dana masing-masing rekening reksadana. Materi selanjutnya yaitu saham di bursa efek syariah. Yang pertama yaitu Dow Jones Islamic Index atau disingkat sebagai DJII. Indeks harga saham merupakan indikator utama yang menggambarkan pergerakan harga saham. Fungsi indeks di pasar modal yaitu sebagai indikator tren saham, indikator tingkat keuntungan, tolak ukur kinerja suatu portofolio, dan memfasilitasi berkembangnya produk derivatif. Untuk yang kedua yaitu Jakarta Islamic Index atau JII. Jakarta Islamic Index merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh BEJ yang bekerja sama dengan Dana Reksa Investment Management untuk merespon kebutuhan informasi yang berkaitan dengan investasi syariah. Perbedaan mendasar antara indeks konvensional dengan indeks Islam adalah bahwa indeks konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram asalkan saham emiten yang terdaftar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk indeks Islam berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 20 yaitu yang pertama, usaha emiten bukanlah usaha perjudian dan permainan yang dilarang. Yang kedua yaitu bukan lembaga keuangan ribawi. Yang ketiga yaitu bukan usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan minuman yang haram. Materi selanjutnya yaitu bagi hasil. Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal atau investor dengan pengelolaan modal atau entrepreneur dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi di mana keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah. Nisbah merupakan persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak yang menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.
Untuk mekanisme perhitungan tingkat bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah, terdapat 3 sistem. Yang pertama yaitu profit sharing. Profit sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelola dana. Yang kedua yaitu gross profit sharing. Gross profit sharing berasal dari pendapatan yang dikurangi dengan harga pokok penjualan. Dan yang terakhir yaitu revenue sharing. Revenue sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Selanjutnya adalah karakteristik nisbah bagi hasil. Karakteristik nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, presentase, di mana nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase, bukan dalam bentuk nominal uang tertentu. Yang kedua, bagi untung dan bagi rugi, di mana pembagian nisbah keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Ketiga adalah jaminan. Jaminan yang akan diminta terkait dengan karakter yang dimiliki mudhorib. Dan yang terakhir adalah besaran nisbah. Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai tawar-menawar oleh kata sepakat dari pihak sahibul dan mudhorib. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam bank syariah. Yang pertama adalah musyarakah. Akad musyarakah adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam investasi atau kerjasama yang bersumber modalnya dari kedua belah pihak. Yang kedua adalah mudharabah. Akad mudharabah adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam investasi atau melakukan usaha bersama. Yang ketiga adalah murabahah. Prinsip akad murabahah adalah jual beli barang dengan keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu Syariah Online Trading System. Syariah Online Trading System merupakan salah satu layanan online trading yang berbasis syariah yang diturunkan dari Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek yang bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Tujuan adanya Syariah Online Trading System ini yaitu untuk memudahkan para investor yang ingin bertransaksi saham secara syariah, sehingga investor tidak perlu ragu dalam memilih mana saham yang sudah memenuhi kriteria syariah dan yang belum. Manfaat penggunaan Syariah Online Trading System yaitu yang pertama, bisa melakukan transaksi saham syariah dimanapun dan kapanpun. Selain itu, mudah dalam memperoleh keuntungan. Yang kedua, investor akan semakin mudah dan nyaman dalam melakukan perdagangan saham secara syariah. Yang ketiga yaitu Syariah Online Trading System akan meningkatkan jumlah investor karena jangkauannya yang sangat luas. Yang keempat, dengan Syariah Online Trading System dijauhkan dari segala tindakan kriminalitas, misalnya penipuan, investasi bodong, dan lain-lain. Karena dengan Syariah Online Trading System ini, transaksi dilindungi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun fitur-fitur Syariah Online Trading System antara lain yang pertama, hanya dapat dilakukan untuk membeli saham syariah. Selain saham syariah, transaksi akan ditolak secara otomatis oleh sistem. Yang kedua yaitu hanya bisa menggunakan data atau cash basis sesuai dengan modal yang disetor untuk membeli saham. Yang ketiga yaitu tidak dapat melakukan transaksi jual saham yang belum dimiliki. Yang keempat yaitu laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan modal, sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal atau uang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.